Good morning, grade. Ya, jumpa lagi bersama Teacher Charlie pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu kondisi geografis dan interaksi dengan negara asing. Letak Indonesia yang strategis, yang terletak pada jalur persilangan perdagangan dunia sangat menguntungkan. Karena sejak zaman dulu, wilayah Indonesia selalu disinggahi banyak pedagang asing. Maka kondisi ini sangat memungkinkan Indonesia melakukan interaksi dengan bangsa asing. 1. Interaksi dengan bangsa asing pada masa lalu. Pada masa perdagangan kuno, sepanjang kota di pesisir Indonesia, terutama Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berkembang menjadi pusat perdagangan. Pedagang dari luar negeri didominasi oleh pedagang India dan Tiongkok. Pedagang dari India dan Tiongkok dalam perjalanannya sampai ke Indonesia menggunakan kapal layar yang mengandalkan kekuatan angin. Mereka memanfaatkan angin muson atau monsun barat untuk berlayar sampai ke Indonesia dan memanfaatkan angin muson timur untuk berlayar kembali ke negaranya. Selama berdagang dan singgah, para pedagang dari India mengenalkan kebudayaan mereka kepada penduduk lokal. Penduduk lokal juga tertarik dengan ajaran agama yang dibawa pedagang India. Dari interaksi itulah agama Hindu-Buddha berkembang di wilayah kepulauan Indonesia. 2. Kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia pada masa awal Masehi. Bagian A. Hubungan dagang masyarakat Indonesia dengan India. Hubungan dagang masyarakat Indonesia dengan India terjalin karena adanya komoditas perdagangan. Misalnya logam mulia, perhiasan, kain tenun, kayu cendana, cengkih, dan lain-lain. B. Hubungan dagang masyarakat Indonesia dengan Tiongkok. Komoditas yang dicari pedagang Tiongkok tidak jauh berbeda dengan pedagang India. Barang-barang yang diperdagangkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 3. Kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. A. Teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 5 teori yang berkembang terkait masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu 1. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom, yang mana menurutnya agama Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Yang kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria ini didukung oleh J.L. Mons, F.D.K. Bose, Majumdar Mukherjee, dan Burke. Teori ini menyatakan agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Lier. Menurutnya agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Ada 2 kemungkinan kaum Brahmana datang ke Indonesia. Pertama, memenuhi undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik agama Hindu-Buddha. Kedua, sengaja datang karena akan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra disampaikan oleh von Van Weber. Menurutnya agama Hindu sampai di Indonesia karena dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Yang kelima, teori arus balik. Teori arus balik disampaikan oleh F.D.K. Bose. Menurutnya bahwa masyarakat Indonesia memiliki peran aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Menurutnya, kaum terdidik berperan dalam persebaran agama Hindu-Buddha. B. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Bidang politik atau pemerintahan. Seiring masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem kerajaan. Beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia antara lain 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, 3.
Kerajaan Sriwijaya. 4. Kerajaan Holding atau Kalingga. 5. Kerajaan Mataram kuno. 6. Kerajaan Medang Kamulan. 7. Kerajaan Kediri. 8. Kerajaan Singosari. Dan 9. Kerajaan Majapahit. 2. Bidang seni dan budaya. A. Seni bangunan. Yang pertama, langgam. Istilah langgam mengacu pada gaya seni bangunan yang berciri khas tertentu. Di Indonesia ada 2 langgam, yaitu langgam Jawa Tengah dan langgam Jawa Timur. Yang kedua, candi. Pada dasarnya, candi merupakan perpaduan antara kebudayaan lokal, yaitu punden berundak dan kebudayaan India, yang berupa stupa dan relief yang ada di dinding candi. Pada candi Hindu, biasanya terdapat relief yang menceritakan tentang kisah Ramayana atau Mahabharata. Lalu, untuk candi Buddha, biasanya terdapat relief tentang kehidupan Siddhartha Gautama. Candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. 3. Stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi bercorak Buddha. Biasanya berbentuk mangkuk terbalik dengan bentuk persegi 4 dan atau segi 8 atau harmika, serta bentuk tongkat di atasnya dalam kepercayaan Buddha. Bangunan stupa melambangkan nirwana. Stupa pada Candi Borobudur juga sering disebut berbentuk genta atau lonceng. 4. Keraton. Keraton berasal dari kata keratuan yang berarti tempat kediaman ratu atau raja. Maka, keraton dapat diartikan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Selain itu, keraton juga digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pusat budaya, sehingga dipandang sebagai lambang kekuasaan raja. B. Seni rupa dan seni ukur. Yang pertama, patung atau arca. Secara umum, terdapat 2 bentuk arca, yaitu trimatra dan setengah trimatra. Bentuk trimatra terdiri atas patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, dan binatang. Biasanya, patung trimatra disimpan di dalam candi sebagai penghormatan terhadap raja yang meninggal. Sementara, bentuk setengah trimatra biasanya terdapat pada relief-relief candi. 2. Relief. Relief merupakan seni pahat timbul pada dinding candi. 3. Makara. Makara merupakan hewan yang diasosiasikan dengan air dan digambarkan sebagai wahana atau kendaraan Dewa Baruna maupun Dewi Gangga. Makara biasanya dipajang pada pintu gerbang candi atau keraton. C. Bahasa dan sastra. Hasil kesusastraan masa Hindu-Buddha biasanya dituliskan di atas daun lontar. Kitab kesusastraan antara lain berisi tutur atau kitab keagamaan, sastra atau kitab-kitab cerita mengenai keagamaan dan kesusilaan, dan kitab-kitab uraian sejarah. Pada masa ini juga berkembang bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. D. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang berkembang pada masa ini adalah seni tari, seni musik, dan juga seni wayang. E. Barang-barang logam. Arca-arca dari logam juga dihasilkan dari peradaban Hindu-Buddha. Pada umumnya, arca-arca logam berukuran kecil. Arca-arca logam mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Arca-arca logam sudah sangat jarang ditemukan karena beberapa patung logam dirusak untuk dilebur
dan dijadikan barang-barang keperluan lainnya seperti meriam. 3. Bidang ekonomi. Banyak pedagang dari India dan Tiongkok singgah di daerah pantai timur Sumatera dekat dengan Selat Malaka. Mereka singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Pada perkembangannya, pusat-pusat perdagangan tersebut menjadi pusat kerajaan. 4. Bidang sosial. Pada saat agama Hindu berkembang di Indonesia, susunan masyarakat diatur berdasarkan sistem kasta dengan penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat derajatnya. Yang pertama, Brahmana, terdiri dari para pendeta dan guru agama Hindu. Yang kedua, Ksatria, terdiri atas raja, tentara, dan pembantu raja. Yang ketiga, Waisya, terdiri atas pedagang, petani, nelayan, dan seniman. Yang keempat, Sudra, terdiri atas pekerja rendah, buruh, dan budak. 5. Bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang pernah ada pada masa Hindu-Buddha memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di India, yaitu gurukula, di mana guru dan murid tinggal bersama-sama di asrama. Materi yang diajarkan berupa ilmu keagamaan dan kesastraan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Shalom.